Oke, selamat malam. Kita ketemu lagi dengan saya, oke, nickname Ancol. Ya, kali ini saya akan mempraktekkan kepada kalian live trading menggunakan real account saya. Oke, ini semua saya udah persiapin untuk mempersingkat waktu. Oke, Anda bisa diskusi mengenai live trading juga. Saya sudah buatkan trade-nya di option Kaskus. Ya, saya akan selalu menyebutkan waktu untuk menjawab pertanyaan kalian. Ya, oke, yuk kita langsung saja. Ya, kali ini marketnya juga klaimnya merah. Oke, artinya ada indikasi bahwa indeks kali ini bakal bearish. Ya, oke. Kita lihat sekarang tadi pembukaannya cukup bearish. Oke, kemudian indeks mulai berbalik. Ya, oke, dan kali ini kita lihat SOM itu sudah mulai breakout. Ya, oke, sudah mulai breakout dan kondisi Sohaksi sama MACD-nya sudah mulai mendukung. Ya, kita lihat juga di sini di jadwal antrian ya XOM ya, jadwal antrian buy side-nya 280.000 share, sedangkan sell side-nya 119. Ya, oke, seperti yang saya bilang, kita paling cuma hanya bisa mengamati dua chart aja. Ya, untuk yang imbalance side-nya itu ada di Microsoft imbalance side-nya ada di sisi sell. Kita langsung perhatiin Microsoft ya, apa ini semua kandidat? Oke, kandidat Microsoft ini sebentar lagi juga mau breakout ya. Oke, ini cukup menarik ya. Microsoft ini mungkin bisa ya. Oke, kita cek dulu bagian ininya, optionnya ya. Oke, seperti biasa day trade kita berarti kita hanya ambil, dan hari ini juga kita akan lepas Microsoft di call. Ada kemungkinan kita ambil di ITM di delta 70. Ini juga cukup menarik, dan ininya juga sepertinya bagus sekali ya. Oke, cuma sayangnya untuk hari ini ya, sayang sekali velocity force ini tidak bekerja ya, karena memang sepertinya ada error dari pusat datanya sendiri. Oke, sedangkan book viewernya ini fine aja ya. Saya akan ubah ya. Oke, sini Microsoft MSFT, sini XOM. Sorry, kita samakan ini Microsoft. Oke, ternyata nggak bekerja, nggak apa-apa, kita akan terus ya. Oke, trading bila kandidatnya mendukung. XOM di buy side-nya cukup besar, sedangkan Microsoft di buy-nya juga cukup besar. Ya, antara Microsoft atau XOM ini menarik sekali. Microsoft cuma udah mau kelihatan breakout ya. Oke, Microsoft atau XOM secara chart hariannya sudah mulai membentuk support, dan XOM juga sudah crossing. Microsoft MSFK. Yuk kita sepertinya kita akan masuk Microsoft. Seperti biasa di call di deltanya tadi Bapak delta 72 50.5. Kita langsung masuk ke IB ya. Microsoft MSFT ya, ini memang harus agak cepat ya. Ini karena pembiasaan aja. Nanti kalau udah biasa juga gampang. 50.5 MSFT untuk delta 73. Oke, kita langsung ini kita kecilkan biar langsung kita dapat kontrak yang kita mau. Kita maunya 50.5 delta 73 1.93, 50-nya 1.93. Ini dia. Oke, ini dia, kita ambil, kita coba untuk tawar 1.82. Coba kita tes apakah kita bisa dapat untuk satu kontrak put ya. Oke, langsung kita transmit. Oke, kita masih dalam batas penawaran ya. Oke, kita lihat chartnya di sini. Oke, chartnya itu udah breakout ya, karena ini kita percaya akan naik terus. Candlenya juga sudah oke. Kita naikkan sedikit kontrak kita 85. Belum dapat juga.
Oke, kita ini mengajukan tawar-menawar. Jangan lupa kita trading di broker legal. Oke, dapat akhirnya kalau kita mau beli, ya kita harus ada yang jual. Ya, kita sudah dapat di 1.85. Kalau misalnya begini, kita mau ambil untung 20%, ya kita langsung hitung sekarang ya. Kalau misalnya biasanya kalau apa ya namanya day trade ini ya, oke, keuntungan mungkin nggak bisa fix ya, tergantung pasarnya juga ya. Jadi kalau misalnya kita hitung-hitungan 20%, kalau misalnya 185 kita mau dapetin 20%, artinya kita jualnya di 2.22 ya. Dengan begitu gimana caranya? Ini bisa, caranya adalah kamu ada klik sini ya. Ini Anda langsung setel 2.22 ya. Oke, langsung transmit itu nggak apa-apa. Ini maksudnya apa? Ini berarti jadi sell limit. Ya, oke, jadi Anda tadi ambilnya di 185, oke, kemudian Anda mau 20%, oke, keuntungan di 2.22. Kalau gitu Anda tinggal langsung ya transmit. Ya, oke, kita lihat ini ordernya hijau. Ya, artinya nanti kalau misalnya dia naik sampai 2.22, dia akan langsung tutup posisi dan kita gain kita 20%. Ya, oke, mungkin tadi saya terlalu cepat ya untuk ngejelasin, ya, oke, saya akan jelasin sedikit ya. Microsoft ini secara kandidat ini dia akan mulai breakout. Kita udah analisanya berupa apa? Ini dia, oke. Kita ambil data antriannya. Ini Microsoft data antriannya. Ya, kita lihat perbedaannya di buy side ini lumayan sangat besar sekali ya. Kenapa begitu? Karena kalau misalnya ada dorongan ke buy side, artinya bisa ngedorong harga Microsoft supaya lebih tinggi ya. Cuma yang ada satu hal ini ya, ini dia velocity enforcer sayang sekali nggak bekerja. Harga ini cukup penting juga. Kenapa? Karena kita bisa mengukur gimana tekanan buy dan sell ya secara real time. Bahkan ini nanti terbentuknya sebelum chart terbentuk. Jadi velocity enforce ini bakal terbentuk, kemudian sekitar mungkin sang waktu 2 detik baru chartnya terbentuk. Oke, ya sayang sekali ini hari ini saya nggak bisa demokan. Ya cuma kalau karena satu tools yang emang tidak bekerja, ya artinya bukan berarti kita nggak bisa trading. Ya, oke, ini saya contohkan sini dengan memakai live trade. Oke, yuk kita akan cek kita di berapa sih 50.5. Sekarang harganya, oke, sorry. Kita cek harganya sekarang udah di 1.95. Ya, oke, kita kejar 109 itu baru 10% kenaikan. Oke, yuk kita cek di sini untuk risk profile. Tadi ini dia risk profile kita. Ya, oke. Kalau misalnya kita ingin tadi berapa? 2.22 ya. 2.22 berarti 222 sebentar saya hitung. 222 kurangi 185 berarti keuntungan kita 37 dolar. Berarti kira-kira kenaikannya itu adalah cukup bahkan nggak sampai 1 dolar. Kenaikan ini mungkin bisa kelihatan di sini ya. Oke ya, mudah-mudahan jelas ini hitungannya stopnya. Oke, jadi kita mengharapkan kenaikan Microsoft cukup di desimal 0,25 ya. Oke, kira-kira 0,25 ya. Kita cek di sini di chartnya, kenaikan 0.25 sekitar sini ya. Oke, 52.5 ya, keuntungan kita mungkin bisa dapat 20% ya. Tapi untuk detailnya Anda bisa lihat di risk profile ini ya. Oke, kita selalu amati bagaimana perkembangan trade kita. Oke, tadi ini di IB kita lihat di sini kita dapatnya di 185. Kita ambil di 185. Untuk amannya ini tergantung market ya, of course, oke ya. Tapi ya saya sarannya Anda harus selalu jagain ya, karena ya ini day trade
Ya, kalau Anda meleng dikit ya mungkin bisa nanti tiba-tiba turun gitu ya. Oke, untung-untung kalau misalnya tiba-tiba naik, tapi kalau tiba-tiba turun kan kita nggak sempet cut loss kan, jadinya sayang gitu ya. Oke, ini lagi juga real time ya, oke, real data juga real money ya. Jadi ya saya sarankan ya jangan main-main. Oke, yuk mari kita perhatiin 185 dengan komisi yang saya keluar adalah 1,09 ya. Oke, 185 20%, target kita 222. Sekarang ini udah di 194 di as dan bid 189 ya. Oke, kita akan terus ya. Oke, kali ini profitnya kalau di bid cuma 4 dolar ya. Cuma ya kalau saya katakan, kalau misalnya untung dikit itu sedikit sekali itu tuh jangan langsung diambil. Kenapa? Itu scalpingnya itu terlalu kecil ya, dan ya nggak worth lah usaha kita. Oke, yang saya saranin kalau misalnya day trade itu ambil sekitar 5. Kalau misalnya memang lagi tren lagi kuat, bisa aja kita dapatnya itu 50%. Ya, tapi ya ini tergantung market. Oke, yuk kita akan tentukan stop loss-nya. Stop loss-nya adalah, wah, kalau misalnya dia udah ada di sini. Nah, ini ya kelemahannya nih day trade ini ya. Oke, kadang-kadang kalau misalnya kita masuknya telat ya, jadi kalau misalnya dia sudah terlalu tinggi, artinya sebaiknya sih kita nggak paksa masuk. Kenapa? Kalau misalnya kita paksa masuk, nanti stop loss kita bakal tinggi ya, bakal banyak ya. Ini dia. Oke, kita masih terus pantau targetnya di 2,22 ya. Oke, kita lihat di sini, kita ambil call di daerah delta 72. Kenapa ambilnya di daerah delta 72? Sekali lagi, ini memang tergantung finansial masing-masing. Ya, kalau misalnya memang terlalu mahal harga kontraknya, bisa juga ambilnya agak di ATM atau di OTM. Cuma saya selalu saranin untuk bagian namanya day trade minimal 100 ke atas lah. Maksud saya tuh 1,0 preminya. Kalau 1,0 kan kali 100 berarti 100 dolar ya. Oke, biar untungnya juga terasa juga. Ya, baik. Oke, yuk kita lanjut. Ya, apalagi ya yang perlu ini, karena ini kita akan selalu nunggu ini display ya. Masih aja belum benar ya. Untuk bagian book viewer, Microsoft masih tekanan di buy ordernya cukup tinggi ya. Oke, kita cek di sini ya. Oke, kita masih pertahanin terus. Stokastiknya MACG-nya masih akan terus. Indeks berbalik dari merah sekarang mulai ke daerah positif ya. Oke, kalau gitu Pak Anco ini loh. Oke, ini saya lupa akan jelasin sedikit. Pak Anco, ini kalau misalnya yang buat imbalance ini, oke, kemana tadi ya? Sembari saya perhatiin ya, kayak perkembangan Microsoft ya. Ini dia. Yang kalau ini Pak Acu, ini kepentingan apa? Ini sekali lagi, ini kepentingan buat sebelum buka market. Sebelum buka market, jadi kita bisa lihat ya, pergerakan volumenya yang tiba-tiba banyak sebelum open market. Ini per sell, maksudnya bagian apa ya, saham yang beli udah ada penjual, saham yang beli udah ada penjualnya, saham yang jual udah ada pembelinya ya. Oke, imbalance sign-nya mana kebanyakan antrinya di sell point ya. Jadi kita lihat di sini ketika keluar ternyata Microsoft memang cukup tiba-tiba turun ya, karena imbalance sign-nya itu di sell point ya. Cuma di tengah-tengah ada perhatiin baik-baik, Microsoft tiba-tiba antrian buy-nya jadi besar, naik. Oke ya, jadi kemudian mulai mendorong Microsoft ini supaya ke atas. Cuma yang saya sayangkan adalah ini velocity force-nya ini tinggal jalan. Ya, kalau misalnya velocity force-nya ini jalan, ya artinya ya indikator kita jadi lebih sempurna, lebih bagus. Ya, oke, tetap ya kalau misalnya kalian belum berpengalaman, saya selalu saranin indikator ini ya semuanya jalan.
Ya, ini karena masalah jam terbang aja, saya ngelihat Microsoft ini cukup udah mulai naik dengan analisa saya berani ambil posisi. Ya, ya, mari kita perhatiin lain lagi. Ya, paling yang saya bisa amati adalah cuma dua saham ini. Ya, karena memang monitor juga nggak terlalu besar, saya juga nggak terlalu suka dengan monitor banyak, satu aja, dan ya paling juga kita bisa cepat-cepat tangan kita amati cuma dua saham aja untuk day trade. Ya, tapi kalau misalnya mau amati aja tinggal diganti aja. Ya, ini bisa diganti, misalnya ininya Apple, tuh ini bisa diganti. Oke. Ya, antriannya Apple ada di sisi sell order lumayan banyak. Oke. Ini XOM. Tadi kita juga mau ambil Microsoft masih terus ya, kita pertahanin. Ya, kita tadi mau ambil XOM ya, ini juga sebagai pilihan kita tadi ya, antara Microsoft atau XOM. Ya, XOM juga cukup oke karena dia breaknya udah cukup tinggi ya. Ya, oke, itu ada pilihan ya. Sama dua-duanya itu tuh tetap masuk kandidat antara XOM sama Microsoft. Ya, kita harus pilih salah satu, soalnya kita cuma bisa ngamatin salah satu. Oke, ternyata XOM justru naiknya lebih tinggi, lebih cepat dari Microsoft. Ya, oke, nggak apa-apa, ini karena pilihan aja. Kalau misalnya kita tadi ambil XOM, ya kita kayaknya 20% udah dapat. Ya, oke, udah dapat ini XOM. Nggak apa-apa. Yuk kita balik lagi ke Microsoft. Ya, kita masih tetap pertahani ini trade kita. Baik, kita perhatiin sekarang sudah di masih 186 dengan posisi 2.22. Ya, Panco kalau misalnya ditanya apa ini kita harus tungguin terus, ya mungkin kalian bisa sambil makan atau sambil apa gitu, oke? Ya, tapi ya tetap saya sarankan jangan ninggalin monitor terlalu lama ya, karena di market ini gejolaknya sangat besar, sangat cepat ya, apalagi kita mainnya day trade ya, bukan swing trade ya. Kalau swing trade itu bisa ditinggal ya, tapi kalau misalnya untuk yang day trade ini ya, karena pergerakannya ini cukup cepat, jadi ya nggak bisa ditinggal lama-lama ya. Oke, kita masih akan terus tunggu ya. Oke, kita akan terus tunggu. Market masih real ya, masih real time. Indeks sudah di SPX sudah naik 20, artinya kemungkinan saya bisa katakan ini bearishnya juga cukup kencang. Karena indeks ini cukup kencang naiknya, kemungkinan juga mendorong saham-saham yang lain. Oke, apalagi yang akan saya ini ya, oke, jelaskan ya. Berhubung kita lagi menunggu juga ya, sebentar, masih 188. Oke, kita masih akan terus nunggu Microsoft supaya naik ya. Untuk jadwal antrian, ini antriannya real time, dapatin baik-baik. Oke, bergerak terus ya. Saya akan jelasin sedikit ya. Microsoft sekarang diperdagangkan di 52.24 ya, ini dua ini ya. Nah, ini 52.22, 52.21 ini akan bergerak terus. Ya, oke. Ini di bagian buy order, antrian buy order ya. Ini jumlah share-nya 1000 ya, 2000 ya. Ini harga yang bid ya, maksudnya harga yang ditawarkan pembeli untuk beli ya, dan ini harga yang ditawarkan untuk penjual. Oke, untuk penjual ya. Ini kenapa ada begini ya, gini karena memang pergerakan market seperti itu ya. Kalau ada yang beli harus ada yang jual, kalau ada yang jual harus ada yang beli biar terjadi transaksi ya. Itu semua dirangkum dalam namanya volume ya. Ini akan terus ya. Dan ini kenapa harga bisa naik? Karena harga bisa naik karena ya yang buyer ini berani jual, berani beli di harga lebih tinggi ya, karena antri yang buy ini cukup banyak. Kalau misalnya mereka ini berani beli di harga lebih tinggi ya, Microsoft ini bakal naiknya lumayan cepat. Nah, seperti kita lihat sekarang sudah 2.03, artinya sedikit lagi 2.03 ya. Oke, kalau misalnya kita tutup sekarang ya, kalau misalnya mau tutup sekarang 203 dikurang, jadi kita dapat 185 ya.
cuma 18 dibagi 185, keuntungan kita 9,7%. Bisa juga sih kalau misalnya kamu mau ambil, ya oke. Cuma ya kita kalau misalnya mau target 20%, ya kita lihat sentimen marketnya lagi cukup tinggi, ya oke, kita bisa terus pertahanin, ya oke. Ya, oke, ini memang ya psikologinya ini cukup ini ya, cukup berperan ya. Ya oke, kadang-kadang kita suka tahu takut terus kita langsung keluar gitu ya. Ini psikologi ini berperan sekali. Ya, oke. Oke, ya oke, ini bagaimana ya? Kalau misalnya begitu 20% mungkin kita harus nunggu lebih lama lagi. Ya, oke. Kadang-kadang orang juga suka nggak tahan ya, suka kadang sampai nonton sampai apa gitu. Oke, ya mungkin kalau kalian yang udah biasa bisa begitu ya. Cuma kalau misalnya nggak biasa ini kadang-kadang nunggu sampai di titik profitnya ini ya kadang-kadang suka membosankan. Ya, yang kemarin itu yang Google cuma 3 menit. Yang ini sudah berjalan berapa menit ini? Sepertinya sudah 15 menit ya. Oke, udah 15 menit. Oke, nggak apa-apa. Ya, kalau misalnya kita tutup sekarang ya, 200 supaya ini videonya nggak terlalu lama juga, dibagi 185, ya berarti kita ambil 8%. Ya, kita misalnya ambil 2, kalau misalnya Anda mau ambil take profit agak ambil sekitar 15%, berarti kita ambil 2.10, kita change 2.10. Nah ya, oke, kalau change order ini nggak kena biaya, nggak usah khawatir ya. Berarti kita tadi kita perhatiin baik-baik ya, kita ambil buy to open Microsoft 185, komisi yang dikenakan adalah $1.09 ya. Kita masukin sell limit kita di 210, sekarang sudah di 2.04 di bid size dan as 2.08. Kita lihat di chart ya, oke. Microsoft masih ke depan ini sebentar lagi dapat nih ya, oke. Sedangkan ya oke ya, sentimen indeks juga lagi naik, oke. Sebentar lagi kita dapat. Kalau 2.10 185 dikurangin 210 artinya dapat 25 dibagi 185 13%. Ya oke, seperti saya bilang kemungkinan kalau misalnya day trade ya biasanya dapatnya 5 sampai 50%. Tapi ya udah dapat ya, tapi saya bilang itu jangan terlalu dipaksain. Ya kenapa? Kadang-kadang bisa hari ini dapatnya 5%, oke ya, besok-besok bisa dapatnya juga 20%. Besok kalau ya bisa lagi pas seperti ini ya, seperti saya bilang yang XOM ini ya, oke, XOM ini wah ini bisa 50% ya, oke. Ini 5 menit buka, Anda analisa dan teknikalnya masuk, wah ini bisa 50%, oke. Ya sekali lagi saya bilang ini ya maksudnya jangan terlalu mengharap tiap hari dapat 50%, nggak juga ya, bisa aja kadang-kadang 10%, kadang-kadang 20%. Oke, yuk kita lihat hasil day trade kita. Ini udah selesai, kita perhatiin di sini. Ini dia ya, oke. Ya, Microsoft ya, oke. Untuk yang bagian book viewernya kita perhatiin buy ordernya masih cukup tinggi. Sayang sekali velocity force-nya ini nggak jalan ya. Sebenarnya velocity force-nya saya ingin memperlihatkan seperti yang di video sebelumnya mengenai Google, yang velocity force-nya itu bagus sekali ya, supaya melihat tekanan buyer masuk dan buyer sell ya, yang tiba-tiba tinggi itu juga memacu candlenya itu naik atau turun, karena ini sifatnya lebih cepat daripada candle. Oke, ini saya minimize dulu ya, kita perhitungin untuk hasil kali ini ya. Hasil kali ini kita lihat ya, saya akan sniping tuh. Nah ini dia hasil yang kali ini, hari ini. Perhatiin baik-baik, belinya di 185, tadi kita sellnya 210, artinya kita dapat $25. $25 dibagi 185 berarti kita dapat 13%. Ya, dapatnya dari mana? Jualnya 210 ya, perhatiin baik-baik di sini. Jualnya 210, oke. Belinya 185 ya, oke. Dapatnya $25.
dibagi modal 1,5 berarti 13%. Ya, oke, dalam waktu berapa tadi? Dalam waktu 15 menit. Ya, oke. Ya, itu ya saya udah kasih contoh ya ke kalian menggunakan real account saya. Ya, oke. Ya, mudah-mudahan ini berguna buat kalian. Ya, oke. Dan ya saya akan lanjutin trading saya. Ya, terima kasih udah menikmati siaran saya. Sampai ketemu di lain kesempatan. Ya, selamat trading.